Kalau kita ingat pas COVID, banyak orang sibuk cari oksigen biar nggak sesek napas. Pejabatnya malah cari margin buat nambahin kas. Terlalu. Berita malam ini kita akan bahas soal dugaan kasus korupsi besar yang melibatkan penyaluran bantuan sosial atau bansos di Kementerian Sosial di era pandemi. Kalau kita ingat pas COVID, banyak orang sibuk cari oksigen biar nggak sesek napas. Pejabatnya malah cari margin buat nambahin kas. Terlalu. Bansos yang harusnya jadi penyelamat rakyat waktu pandemi masih aja dikorupsi. Ibaratnya lihat orang tenggelam di sungai, bukannya ditolong pakai ban, malah dilempar velg. Dilempar velg eskavator lagi. Bisa aja saya. Ya mungkin kita aja yang salah nangkep arti bansos pas pandemi. Bansos itu bukan bantuan sosial, tapi bancakan sosial. Kasus ini nggak main-main. Yang keseret nggak cuma oknum pejabat, tapi ada juga perusahaan besar. Dan kasus ini bikin negara rugi sampai 200 miliar rupiah. 200 miliar coba kalau dibeliin paketan bansos mie instan. Kali Ciliwung ngembang tuh. Dan makin lama nama-nama yang muncul dalam kasus ini makin bikin jidat kram, bibir kesleo, hidung pecah-pecah. Mulai dari penangkapan mantan pejabat sampai penyelidikan terhadap keluarga pengusaha ternama. Lama-lama daftar tersangkanya kayak undangan nikahan yang dibikin sama bokap. Banyak banget dari yang kenal banget sampai yang kita ngeja namanya aja susah. Kan jadi bingung. Ini acara gua apa acara bokap? Undangan resepsi udah kayak rapat konsolidasi ormas. Selasa 19 Agustus kemarin KPK mengumumkan telah menetapkan 5 tersangka baru dalam kasus tersebut. Terdiri dari 3 orang dan 2 korporasi. Jadi bukan cuma orangnya, tapi perusahaannya juga dianggap ikut main kotor. Dalam kasus ini ada 4 orang yang dicegah pergi ke luar negeri oleh KPK. Line up-nya mirip konser reuni boyband. Genrenya bukan R&B, tapi KPK. KPK. Kita sambit yang meriah. Kita sambut Edi Suwarto, ex-dirjen pemberdayaan sosial Kemensos. Jerry Tengker, Dirut DNR Logistik 2018 sampai 2022. Featuring Herito, Direktur Operasional DNR Logistik 2021 sampai 2024. Dan ada penampilan spesial Bambang Rudianto, Tanu Sudibjo, Komut DNR Logistik. Kita berikan tepuk tangan yang tidak meriah. Jubir KPK Budi Prasetyo bilang larangan bepergian ke luar negeri ini dilakukan karena 4 orang itu masih dibutuhkan dalam proses penyidikan. Ibaratnya lo lagi berantem sama gebetan di kafe. Udah kita putus aja. Aku pergi aja. Isian roti itu namanya apa sih? Selesai ya? Selai ya? Air yang ada di jalanan berlubang itu namanya apa sih? Kenangan ya? Kenangan ya. Cinta tidak mengenal warna kulit, tapi warna duit. Bisa aja saya. Namun terkait larangan pergi ke luar negeri, keempat orang itu masih bungkam. Kalau bekam buat kesehatan. Mungkin lagi banyak pikiran, bingung mau ngomong apa, atau lagi mode silent. Takut ditelepon tukang galon ya. Dari 4 orang yang dicekal bepergian ke luar negeri, ada satu nama yang sangat disorot publik. Dia adalah Komisaris PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudianto Tanu Sudibjo alias Rudi Tanu. Sebelum dicegah KPK ke luar negeri, KPK sudah memanggil Rudi Tanu pada Kamis 14 Agustus lalu. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers bilang Rudi Tanu dipanggil buat dimintai keterangan soal distribusi bansos dan juga pengetahuan lainnya terkait dengan masalah bancakan sosial, maksudnya bantuan sosial. Tapi Asep nggak bisa spill banyak terkait peranan Rudi Tanu dalam perkara tersebut.
Kalau kata netizen, cuma teaser doang, spoiler lah dikit. Harusnya gitu dong. Sementara itu jubir KPK Budi Prasetyo jelasin kalau Rudy belum memenuhi panggilan pemeriksaan kali ini dan minta penjadwalan ulang. Lah dikira pemeriksaan KPK kayak mak-mak janjian ngocok arisan minta reschedule. Bisa gitu, iya. Sorean aja ngocoknya Bu. Bu Yanti masih ngelonin anak. Anak siapa? Anak siapa? Sebelumnya pada Desember tahun 2023, Rudy Tanu ternyata sudah pernah dipanggil KPK untuk perkara yang sama. Saat itu Rudy diperiksa selama 3 jam, tapi anehnya kelar pemeriksaan, Rudy diem doang pas ditanya wartawan. Kan jadi bingung. Jadi selama 3 jam Rudy diinterogasi apa ikut lomba meditasi. Bagaimana pemeriksaan tadi Pak? Rudy cuma jawab. Apa yang ditanyakan tadi Pak? Udah makan belum Pak? Batuk Pak Rudy. Kalau kita flashback ke kasus bansos zaman pandemi, orang jangankan cari uang, Benar. nafas aja susah, Iya. malah dibikin sengsara. Bansos yang harusnya buat bantu rakyat masih aja disikat. Bermula dari penangkapan KPK terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara pada 2021. Dalam persidangan tingkat pertama, Juliari dinilai terbukti menerima suap dari penyaluran bansos senilai miliaran rupiah. Suap tersebut diberikan oleh para vendor sebagai imbal balik dalam pengadaan bansos sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Juliari Batubara memerintahkan anak buahnya untuk memungut Rp10.000 per paket bansos yang digarap para vendor. Dan sejumlah vendor pun ternyata tidak kompeten untuk menjadi penyedia bansos. Bayangin paket bansos sudah kayak paket online shop, ada potongan fee admin, belum termasuk ongkir tuh. Salah alamat lagi. Dalam perkara ini nilai korupsi paket bansos COVID-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 yang melibatkan Juliari mencapai 32,48 miliar rupiah. Akhirnya hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Juliari juga dihukum membayar uang pengganti 14,5 miliar rupiah. Selain itu KPK juga mengungkap dugaan korupsi pengadaan bansos presiden pada saat COVID-19. Modus korupsinya mengurangi kualitas. Jadi kalau rakyat harusnya dapat beras yang bagus, yang nyampe ke rumah malah kayak beras oplosan. Banyak kutunya. Mungkin beras 5 kilo pas ditimbang bisa jadi 6 kilo. Nambah sekilo. Ya. Sekilo telur kutu. Ya. Bisa aja saya. Saat ini KPK juga mengungkap dugaan korupsi dalam penyaluran bansos, yakni penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat atau KPM dalam program Keluarga Harapan PKH tahun anggaran 2020. Jadi makin membuktikan kalau bansos ini ya bancakan sosial. Iya, bisa. Namanya juga bantuan pemerintah, kalau nggak dikorupsi ya nggak wajar. Berharap pemerintah peduli sama rakyat sama kayak ngarep wakil rakyat dapat gaji UMR. Mustahil. Tunjangannya bisa buat beli mobil baru tiap bulan. Penonton tiap bulan buka aplikasi pinjol baru. Pasca KPK kembali menetapkan 5 tersangka korupsi bansos, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul langsung menyatakan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola di Kementerian Sosial. Ya semoga beneran komitmen, bukan cuma komat kamit. Gus Ipul menegaskan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono telah berkomitmen untuk menjaga integritas dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi praktek penyelewengan. Mantap. Dia bilang telah berkomitmen tidak akan mengintervensi, tidak akan mengajak, tidak akan memberikan peluang kepada siapapun untuk terjadinya penyelewengan di lingkungan Kementerian Sosial. Kedengarannya memang manis ya. Pasti. Tapi yang manis begini biasanya bikin enak. Jangan dong. Gus Ipul juga bilang kasus korupsi bansos yang merugikan negara hingga 200 miliar itu menjadi pelajaran penting agar praktek serupa tidak kembali terjadi di lingkungan Kemensos. Betul. Kasus korupsi bansos ini adalah cermin pahit di tengah kondisi rakyat serba kesulitan. Para pejabat masih tega cari kesempatan. Parah.
Gembar-gembor pemberantasan korupsi, tapi minim aksi. Iya, iya, iya. Citra pemberantasan korupsi yang gemerlap jangan sampai cuma omong kosong. Betul. Percuma teriak sampai habis nafas, tapi tidak ada aksi tegas tanpa jeratan hukum yang keras. Betul, betul. Dan efek jera yang bikin koruptor lemas. Udah pasti. Catat, pemberantasan korupsi bukan cuma slogan, bukan pencitraan, tapi butuh keberanian yang bisa menampar muka siapa saja yang sok bersih tapi diam-diam mencuri. Udah betul itu. Jangan buru-buru mengejar sampai kutub utara kalau pencuri hak warga aja masih belum dibikin jera. Iya, nah iya. Ingat, bansos bukan milik pejabat tapi hak rakyat. Dan siapa aja yang mengkhianati hak itu harusnya ditindak, dihukum, dan dicatat sejarah sebagai pengkhianat bangsa. Jika tidak ada reformasi serius dalam tata kelola bansos, maka korupsi bansos terus akan jadi ritual 5 tahunan yang dibalut dengan pencitraan.